Bayangkan kamu bekerja di restoran terkenal, tapi setiap bulan ada satu karyawan yang meninggal, dan kamu nyaris menjadi tumbal selanjutnya. Di tahun 2009, Rika melamar kerja sebagai sekretaris di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Hari pertamanya bekerja sudah terasa aneh. Lambat laun Rika menyadari tempat ini menyimpan rahasia kelam. Dari ruangan terkunci yang dipenuhi bau kemenyan, hingga ritual memberi makan sosok genderuwo. Rika 3 kali nyaris dijadikan tumbal, sampai akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi mimpi buruk belum berhenti, karena sekali saja kita masuk ke dalam dunia pesugihan, maka kita tidak akan bisa benar-benar keluar. Restoran itu tetap buka hingga saat ini, tapi yang datang tidak semuanya manusia. Tahun 2009 menjadi awal dari kisah yang tak pernah bisa Rika lupakan sepanjang hidupnya. Ia baru saja lulus dari sebuah akademi sekretaris swasta di daerah Bekasi. Dengan berbekal ijazah dan sedikit pengalaman magang, Rika memberanikan diri melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Salah satu lowongan yang menarik perhatiannya adalah posisi sekretaris di sebuah rumah makan ternama di Jakarta Selatan. Nama restorannya terdengar mewah, dengan logo khas dan desain bangunan yang mencolok. Tanpa banyak pertimbangan, Rika mengirimkan lamaran, dan berharap ada keajaiban yang membuatnya diterima bekerja. Beberapa hari kemudian, ia menerima panggilan wawancara dari perusahaan tersebut. Ia mengenakan kemeja putih dan rok hitam panjang, tampil rapi seperti anjuran di surat panggilan. Setibanya di gedung 5 lantai tempat restoran itu beroperasi, Rika disambut oleh resepsionis yang langsung mengarahkannya ke lift. Tanpa proses wawancara panjang, Rika justru langsung diminta naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan pemilik restoran. Nama pria itu adalah Hendrawan, seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi dan wangi. Rika sempat heran, biasanya wawancara dilakukan oleh HRD atau manajer, bukan langsung oleh pemilik perusahaan. Namun ia tetap mengikuti arahan tanpa banyak bertanya. Pintu ruang kerja Hendrawan terletak di lantai 3, terlihat lebih megah dibanding ruangan lain yang dilewatinya. Saat pintu terbuka, udara di dalam terasa lebih hangat dan agak pengap. Rika melangkah masuk dan langsung disambut dengan pemandangan yang membuatnya sedikit bingung. Di dalam ruangan itu, ada 7 patung berjejer di dinding belakang meja kerja. Masing-masing patung memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang seperti manusia, ada pula yang mirip makhluk berkepala binatang. Di depan setiap patung terdapat sesajen, seperti bunga melati, dupa yang masih menyala, serta mangkuk kecil berisi cairan merah. Aroma kemenyan memenuhi ruangan, membuat hidung Rika sedikit perih. Namun Hendrawan bersikap seolah itu adalah hal biasa. Ia menyambut Rika dengan ramah, lalu mempersilakan duduk di kursi berlapis bludru merah. Suasana ruangannya sunyi, hanya terdengar suara jam dinding dan suara embusan AC yang lirih. Dengan nada santai, Hendrawan mulai menjelaskan tugas-tugas yang akan Rika emban bila diterima bekerja di tempat itu. Ia menyebutkan bahwa Rika akan mengatur jadwal rapat, menyortir dokumen dan menemani rapat dengan rekan bisnis. Namun di antara daftar tugas yang cukup wajar, ada satu permintaan yang membuat Rika kebingungan. Setiap hari, tepat pukul 7 pagi, Rika diminta untuk melakukan sembahyang di depan ke-7 patung di dalam ruangan itu. Hendrawan tidak menjelaskan alasan rinci, hanya menyebut itu sebagai ritual rutin perusahaan. Rika sempat ragu, tapi ia mencoba tetap tenang dan tidak menunjukkan keraguan. Dalam hati ia berpikir, mungkin ini semacam kepercayaan pribadi sang pemilik, dan bukan hal yang membahayakan. Hendrawan kemudian mengeluarkan selembar kertas kosong dan memberikan pulpen kepada Rika. Ia meminta Rika menuliskan nama lengkap dan tanggal lahir ibunya. Rika terdiam sejenak, merasa bingung dengan permintaan tersebut. Tapi Hendrawan tetap tersenyum, dan berkata bahwa data itu dibutuhkan untuk melengkapi administrasi internal. Entah kenapa, saat itu Rika merasa harus berhati-hati. Naluri dalam dirinya mengatakan ada yang tidak beres, meski belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. Karena tidak ingin menolak langsung di hari pertama, Rika menuruti permintaan itu. Namun nama yang ia tuliskan bukanlah nama ibunya.
Ia menuliskan nama almarhumah neneknya yang telah lama meninggal. Begitu juga dengan tanggal lahir. Ia gunakan tanggal kelahiran palsu. Hendrawan tampak puas dengan apa yang Rika tulis. Setelah itu, ia menyuruh Rika kembali ke rumah dan mulai bekerja keesokan paginya. Rika keluar dari ruangan dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi ia senang karena diterima bekerja, tapi di sisi lain, suasana di ruangan tadi membuatnya tidak nyaman. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus kembali ke aroma kemenyan dan patung-patung aneh yang ada di ruang kerja Hendrawan. Namun ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya bagian dari kepercayaan pribadi pemilik restoran. Rika pulang ke kosan malam itu dengan perasaan gelisah. Ia bahkan sempat menyalakan TV, hingga larut malam agar tidak merasa sendirian. Karena besok adalah hari pertamanya bekerja di sana. Hari pertama Rika bekerja dimulai dengan suasana yang hening. Ia datang lebih awal, sekitar pukul 6:45, mengenakan pakaian yang sama seperti saat wawancara kemarin. Sesampainya dia di lantai 3, ruangan kantor masih terlihat sepi, tapi pintu ruangan Hendrawan sudah terbuka sedikit. Aroma kemenyan langsung menyusup ke hidungnya, tajam dan begitu menyengat. Dengan langkah ragu, Rika melangkah masuk seperti yang diperintahkan sebelumnya. 7 patung masih berdiri berjajar seperti kemarin, namun hari ini dupa yang menyala terlihat lebih banyak. Di setiap mangkuk sesajen, ada tambahan bunga 7 rupa dan sepotong kecil daging mentah. Rika berdiri di depan patung pertama, lalu memejamkan mata sebentar. Meski tak paham apa yang harus diucapkan, ia hanya membaca doa yang diajarkan ibunya. Usai dari patung pertama, ia berpindah ke patung kedua dan begitu seterusnya hingga selesai. Suasana selama sembahyang terasa berat, seperti ada udara panas yang menempel di lehernya. Namun ia mencoba tidak terlalu memikirkan itu. Saat ia kembali ke meja kerjanya, Hendrawan muncul dari balik lorong sambil membawa tas. Ia menepuk bahu Rika dan berkata bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik. Rika hanya tersenyum sopan, meski hatinya masih gelisah. Hari-hari berikutnya pun berjalan seperti itu. Setiap pagi pukul 7, Rika melakukan ritual di depan patung-patung tersebut. Makin hari suasana ruangan terasa semakin ganjil. Kadang lilin merah di depan patung menyala sendiri, sebelum Rika sempat menyalakan api. Kadang pula ia merasa ada embusan angin dari arah patung, meski semua jendela tertutup rapat. Tapi semua itu Rika simpan sendiri, tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hingga akhirnya di minggu kedua, Hendrawan mengajak Rika ke sebuah tempat di basement gedung. Katanya, ia ingin menunjukkan tempat penyimpanan dokumen lama, sekaligus tempat ibadah khusus. Rika hanya mengangguk dan mengikuti langkah bosnya menuruni tangga spiral yang mengarah ke bawah tanah. Lampu di lorong basement redup dan dindingnya agak lembab. Udara di sana dingin, tapi entah kenapa napas terasa sesak. Di lorong itu, mereka berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang membawa ember pel. Hendrawan memperkenalkannya sebagai Andri, office boy yang bertugas membersihkan seluruh area restoran. Andri hanya mengangguk singkat dan memandangi Rika dengan tatapan yang aneh. Tatapannya tajam, seperti sedang menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan tapi tak bisa diucapkan. Rika mencoba membalas dengan senyuman, namun ia merasa tidak nyaman dengan tatapan Andri. Setelah melewati lorong sempit itu, mereka berhenti di depan sebuah pintu besi yang tertutup rapat. Pintunya dicat hitam dan tampak sudah berkarat di bagian bawahnya. Hendrawan menoleh dan berkata bahwa itu adalah gudang lama yang tidak boleh dibuka siapapun. Rika hanya mengangguk, meski rasa penasarannya mulai tumbuh. Beberapa langkah dari pintu itu, mereka sampai di sebuah ruangan kecil yang lebih terang. Di dalamnya, terdapat meja sederhana dengan kain putih yang dilapisi kain merah. Di atas meja, ada bunga-bunga segar, mangkuk berisi daging mentah, serta lilin yang menyala redup. Meski tidak ada patung seperti di lantai 3, nuansa ruangan itu jauh lebih mengerikan. Rika merasa seperti diawasi dari segala arah, meski tak ada siapapun selain Hendrawan dan dirinya. Bau darah bercampur kemenyan terasa lebih pekat di ruangan itu. Hendrawan meminta Rika berdiri sejenak dan menundukkan kepala di depan meja. Lagi-lagi ia hanya menuruti tanpa banyak bertanya.
Kali ini Rika mencoba lebih tenang, tapi dadanya tetap berdebar tak karuan. Setelah sekitar 10 menit di dalam, Hendrawan menyuruh Rika keluar lebih dulu. Katanya ia ingin membereskan sesuatu dan akan menyusul kemudian. Rika berjalan kembali ke lorong sendirian, dan saat melewati Andri yang masih mengepel lantai, tatapan itu kembali terjadi. Andri tiba-tiba berhenti bekerja dan menatap lurus ke arah Rika. Namun kali ini dia menatap Rika lebih lama. Rika membalas dengan senyum tapi segera mempercepat langkah. Saat ia sampai kembali ke lantai 3, pikirannya masih penuh tanda tanya. Kenapa harus ada 2 tempat sembahyang? Lalu kenapa harus ada daging mentah dan bunga 7 rupa? Dan kenapa Andri menatapnya seperti orang yang tahu sesuatu? Hari itu Rika menyelesaikan pekerjaannya sambil terus memikirkan semua hal aneh yang ia alami sejak pagi. Menjelang malam sebelum pulang, Hendrawan sempat berkata padanya agar jangan pernah membuka pintu hitam di basement. Nada ucapannya tegas, seperti perintah mutlak yang tak boleh dilanggar. Rika mengangguk pelan dan berjanji dalam hati untuk tidak mendekati pintu itu. Namun dalam lubuk hatinya yang terdalam, rasa ingin tahu itu tumbuh perlahan. Malam itu saat ia hendak tidur, bayangan meja di basement muncul dalam pikirannya. Wajah Andri dan tatapannya yang tak biasa juga terus membekas dalam ingatan. Dan sejak hari itu, Rika tahu bahwa pekerjaannya di restoran ini bukan pekerjaan biasa. Di balik segala rutinitas kantor dan laporan keuangan, ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik dinding restoran itu. Sesuatu yang belum bisa ia mengerti, tapi sudah mulai mengusik ketenangannya sedikit demi sedikit. Hari-hari Rika di restoran itu mulai berjalan seperti biasa. Setiap pagi ia sembahyang di depan patung. Lalu di sore hari ia menyusun laporan dan mencetak berkas untuk rapat bulanan. Namun semakin lama, rasa tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap lantai di gedung itu punya aura berbeda. Lantai 2 tempat staf kasir bekerja terasa seperti kantor biasa. Lantai 3 tempat Hendrawan dan Rika bekerja terasa berat dan penuh tekanan. Lantai 4 tidak begitu ramai, hanya dipakai untuk penyimpanan dokumen. Tapi lantai 5, yaitu lantai paling atas, selalu tertutup rapat dan sunyi. Tidak ada staf yang naik ke sana. Dan tidak pernah sekalipun Rika melihat seseorang keluar dari lantai 5. Hingga suatu sore, Hendrawan memanggil Rika ke ruangannya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Dengan suara datar, ia mengingatkan Rika agar tidak pernah naik ke lantai 5. Bahkan jika ada sesuatu yang jatuh, bunyi apapun atau hal mencurigakan sekalipun, Rika tidak boleh naik ke sana. Larangan itu terdengar seperti perintah. Rika mengangguk, namun pikirannya justru makin penasaran. Ia bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di lantai itu? Larangan yang begitu keras, justru seperti memberi ruang untuk rasa ingin tahu tumbuh lebih besar. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengantar dokumen dari lantai 2 ke ruangannya, Rika mendengar suara aneh. Suara seperti barang logam yang terjatuh, diikuti suara langkah kaki. Sumber suara berasal dari lantai 5. Rika sempat berhenti sejenak di tangga, lalu menatap ke atas. Tangga ke lantai 5 tidak terlalu terang seperti lantai lainnya. Ia hampir saja memanggil Hendrawan, tapi langkah kakinya lebih dulu bergerak naik ke atas. Setiap anak tangga terasa dingin saat diinjak. Ketika ia sampai di depan pintu lantai 5, suara itu sudah berhenti terdengar. Namun hidungnya langsung mencium aroma kemenyan yang begitu pekat, seperti ruangan tempat sembahyang. Di sini pintu lantai 5 tidak terkunci. Dengan jantung berdebar, Rika memutar gagang pintunya dan mendorong pelan. Ruangan di dalam tampak gelap. Tidak ada lampu utama menyala. Hanya cahaya kecil dari sudut ruangan yang berasal dari lilin-lilin merah. Asap memenuhi ruangan dan membuat matanya berair. Tepat di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu berukuran besar. Mejanya panjang dan penuh goresan aneh di atas permukaannya. Di atas meja itu, terhampar kain putih yang sudah terkena banyak noda coklat kehitaman. Rika melangkah masuk perlahan, mencoba memahami apa sebenarnya tempat ini. Di sisi lain ruangan, ia melihat lemari kecil yang tertutup kain hitam. Langkah Rika mendekat ke arah lemari itu, namun sebelum ia membuka,
Suara berderit dari belakangnya membuat tubuhnya kaku. Ia buru-buru berbalik dan melihat pintu masih terbuka. Tapi suara langkah kaki dari luar lorong membuatnya panik. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas keluar dan menutup kembali pintu ruangan. Saat ia melangkah cepat ke tangga, suara langkah itu semakin dekat. Dan tepat saat ia menuruni anak tangga, ia melihat sosok Andri berdiri di bawah. Andri menatapnya dalam-dalam namun dia tetap diam. Tatapannya penuh tanda tanya dan sedikit peringatan. Rika hanya menunduk dan melanjutkan turun ke lantai 3 tanpa menjelaskan apapun. Sepanjang hari itu, pikirannya tidak tenang. Bayangan meja besar dan kain putih bernoda itu terus muncul di benaknya. Ia tidak tahu kenapa benda itu membuatnya begitu tidak nyaman. Malam harinya di kamar kos yang sempit, Rika mencoba tidur lebih awal. Namun begitu ia memejamkan mata, ia langsung berada di ruangan yang sama seperti tadi siang. Ruangan lantai 5. Ia berdiri tepat di samping meja besar, dan kain putih itu kini terbuka. Di atas meja ada sesuatu yang bergerak perlahan. Bentuknya besar, berwarna hitam dan tampak seperti tubuh tanpa wajah. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, seperti seseorang yang sedang marah. Rika ingin berlari tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Saat makhluk itu berbalik menghadap ke arahnya, mimpi itu langsung pecah dan ia terbangun dengan napas tercekik. Keringat membasahi bantalnya meskipun udara malam waktu itu cukup dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak bisa kembali terpejam. Pagi harinya saat hendak bersiap untuk bekerja, wajahnya tampak pucat di cermin. Namun Rika tetap memaksakan diri untuk berangkat. Sebab ia sadar, ada sesuatu yang sedang memburunya dalam diam. Dan semua itu bermula sejak ia melanggar larangan yang tidak seharusnya ia langgar. Sejak malam itu Rika tak pernah tidur dengan nyenyak. Hampir setiap malam, ia terbangun dalam keadaan basah kuyup oleh keringat. Mimpi yang ia alami selalu sama. Selalu dimulai dari ruangan lantai 5 yang remang dan beraroma kemenyan. Ia berdiri di tengah ruangan, di hadapan meja panjang yang gelap. Namun kali ini, bayangan besar yang dulu samar mulai memperlihatkan wujudnya dengan jelas. Makhluk itu bertubuh hitam legam, berbulu lebat dan matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi dan besar, hampir menyentuh langit-langit ruangan. Kukunya panjang menghitam, dan mengeluarkan bau amis seperti bangkai. Makhluk itu berdiri di atas meja dengan punggung bungkuk, dan napasnya mengembuskan hawa panas ke arah Rika. Saat Rika ingin teriak, suara di tenggorokannya seakan hilang. Ia hanya bisa berdiri kaku, seolah tubuhnya ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali makhluk itu mendekat, mimpi selalu terputus dan Rika terbangun dengan jantung berdetak kencang. Pagi hari setelah mimpi itu, Rika merasa tubuhnya lemas. Matanya sayu dan lingkaran hitam mulai terlihat di bawah kelopak. Ia mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya saat bekerja. Namun bahkan saat duduk di meja kerjanya, bayangan makhluk hitam itu tetap muncul dalam pikirannya. Setiap detik terasa berat, seakan ada yang mengintai dari balik dinding ruangan. Saat sembahyang pagi, dupa yang ia nyalakan di depan patung terasa lebih panas dari biasanya. Rika merasa seperti diawasi, bukan hanya oleh hendrawan, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia bahkan sempat melihat pantulan bayangan tinggi besar di kaca lemari hendrawan. Meski ketika ia menoleh tidak ada siapapun di sana. Hari demi hari berjalan dalam tekanan. Rika sulit tidur, dan saat tertidur pun, ia hanya kembali terjebak dalam mimpi yang sama. Mimpi itu seolah bukan sekedar bunga tidur, tapi sebuah peringatan. Kadang suara makhluk itu terdengar memanggil namanya pelan tapi jelas. Suara itu serak dan begitu mengerikan. Hingga suatu malam, mimpi itu lebih jelas dari biasanya. Makhluk hitam itu tidak hanya berdiri diam, tapi mulai merangkak ke arahnya. Lantai yang diinjak makhluk itu bergetar, dan dinding-dinding ruangan dipenuhi noda darah. Makhluk itu menunjuk ke meja besar, lalu ke arah Rika, seolah menyuruhnya naik ke atas meja itu. Dalam mimpi itu, Rika menolak sambil menangis. Tapi kakinya bergerak sendiri, mendekati meja tersebut. Tepat saat kakinya menyentuh tepi meja, mimpi itu buyar, dan Rika terbangun dengan tangisan tertahan. Peluh membasahi seluruh tubuhnya,
dan ia merasa dingin meski kipas mati. Ia bangkit dari tempat tidur dan berwudu, lalu duduk diam di atas sajadah sambil menggigil. Ia mulai sadar bahwa yang ia alami bukan mimpi biasa. Ada sesuatu dari lantai 5 yang telah menempel pada dirinya. Sesuatu yang membuat malamnya tak pernah tenang lagi. Esok harinya, ia mencoba mengutarakan sedikit kegelisahan kepada Rahmat, sang supir yang ia temui saat makan siang. Namun Rahmat hanya tersenyum tipis, lalu berbisik, "Kalau sudah mimpi begitu, tandanya kamu sudah disukai mereka." Rika tidak mengerti maksud kalimat itu sepenuhnya. Namun ucapannya membuat lehernya merinding. Andri, Ofesbe yang biasanya lebih banyak diam, mulai terlihat sering memandanginya dari kejauhan. Kadangkala, Andri mencoret sesuatu di kertas kecil lalu buru-buru menyobek dan membuangnya. Rika merasa Andri tahu sesuatu, tapi tak bisa bicara terang-terangan. Hari-hari berikutnya mimpi yang sama terus berulang. Tapi kali ini ruangan dalam mimpinya makin terang. Dindingnya mulai terlihat jelas, penuh dengan goresan nama-nama orang. Beberapa nama bahkan sempat terbaca, dan salah satunya membuat darah Rika berdesir. Nama itu adalah nama almarhumah omanya, yang ia tuliskan di awal bekerja untuk menipu Hendrawan. Kini nama itu terpahat di dinding ruang mimpi yang gelap dan pekat. Rika terbangun dengan napas sesak. Dirinya merasa bersalah dan takut. Ia mulai menghubungkan semua mimpi itu dengan kejadian nyata. Ia tahu, sejak ia masuk ke lantai 5 dan berbohong soal nama ibunya, sesuatu telah berubah. Bayangan makhluk hitam itu bukan sekedar bayangan. Itu adalah sosok nyata yang hidup di antara dinding restoran itu. Dan kini, sosok itu seolah mulai mendekatinya sedikit demi sedikit. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga dalam kenyataan. Saat Rika pulang kerja malam itu, di ujung gang kosannya, ia melihat sesosok hitam tinggi berdiri diam di balik tiang listrik. Ia berhenti sejenak mencoba memastikan pandangannya. Namun ketika ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Rika mulai yakin, apa yang selama ini hanya terjadi dalam mimpi, kini telah menyeberang ke dunia nyata. Dan yang paling ia takutkan, makhluk itu tidak hanya sekedar memperlihatkan diri, tapi mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk membawa sesuatu dari Rika. Pagi itu Rika datang lebih awal dari biasanya. Ia mencoba menghindari tatapan Andri, yang akhir-akhir ini semakin sering memerhatikannya dari sudut ruangan. Belum sempat duduk di kursi kerjanya, suara interkom dari ruang Hendrawan sudah memanggil namanya. Dengan langkah ragu Rika masuk ke ruang kerja bosnya. Hendrawan berdiri di dekat meja, mengenakan baju koko putih dengan kain kuning melilit di pinggang. Ia tersenyum kecil, lalu mengajak Rika ikut ke dapur belakang. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan melalui lorong panjang yang hanya dipakai staf dapur. Di ujung lorong itu, ada sebuah ruang kecil dengan meja makan dan peralatan lengkap. Di atas meja, sudah tersaji satu porsi makanan yang ditutup tudung saji berbentuk kerucut dari anyaman bambu. Warna piringnya merah tua, dan bagian bawahnya dialasi kain mori putih. Rika diminta membawa makanan itu ke dalam mobil. Tidak ada penjelasan lebih, hanya satu kalimat yang membuat bulu kuduk Rika meremang. "Jangan buka tutupnya sebelum waktunya," ucap Hendrawan sambil menepuk bahu Rika. Tanpa bertanya Rika mengikuti perintah bosnya. Mobil dinas restoran sudah menunggu di halaman belakang, yang dikemudikan oleh Rahmat. Mereka berangkat tanpa penjelasan kemana tujuan mereka. Rahmat tampak lebih banyak diam selama perjalanan. Rika duduk di kursi penumpang belakang, memangku piring makanan itu dengan kedua tangan. Setiap kali ia melihat ke dalam tudung saji, perasaannya mulai tak enak. Seolah ada sesuatu yang hidup di balik penutup itu. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Mobil melaju ke arah Jakarta Utara, menuju kawasan perumahan mewah yang berdekatan dengan pinggir pantai. Saat jalan mulai berguncang karena aspal yang retak, Rika mulai melirik Rahmat. Wajah pria itu terlihat gelisah, namun ia tetap diam. Mereka berhenti di depan rumah besar yang sangat mewah. Halamannya sangat luas dan dipenuhi pohon ketapang. Gerbangnya terbuat dari besi tebal dan pintu utamanya tertutup rapat. Hendrawan sudah berdiri di depan gerbang, mengenakan pakaian serba putih. Begitu Rika turun membawa makanan itu,
Hendrawan membuka gerbang dan memberi isyarat agar mereka masuk. Rahmat tinggal di mobil, sementara Rika mengikuti Hendrawan masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasananya berubah secara drastis. Ruangan itu gelap dan hanya diterangi cahaya lilin yang dipasang di setiap sudut tembok. Suasana lembab dan bau dupa bercampur darah membuat perut Rika mual. Mereka berjalan menyusuri lorong menuju ruangan yang lebih dalam. Setibanya di sana, Hendrawan membuka tirai kain hitam yang menutupi pintu kayu besar. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan kosong dengan lantai tanah dan dinding semen kasar. Di tengah ruangan ada sesajen berjejer rapi. Buah pisang, ayam utuh, bunga kantil dan beberapa koin kuno. Hendrawan mengambil makanan dari tangan Rika lalu meletakkannya di atas meja batu kecil. Setelah itu, ia mulai membakar kemenyan dan membaca mantra. Dari balik tembok terdengar suara geraman. Suara itu semakin keras seiring kemenyan yang terus menyala. Dinding ruangan bergetar dan udara di dalam mendadak lebih panas. Hendrawan tetap membaca mantra, kali ini dengan suara lebih lantang. Kemudian, muncul bayangan besar dari balik tirai gelap di sudut ruangan. Rika menahan napas saat sosok itu mulai terlihat jelas. Sosok tinggi besar, hitam legam, berbulu lebat dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekat ke arah meja dan mengendus makanan yang baru saja diletakkan Hendrawan. Tubuhnya membungkuk, dan suara nafasnya seperti dengusan sapi. Hendrawan mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi makhluk itu untuk menikmati sajian. Rika ingin berlari tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa mematung dan menyaksikan makhluk itu melahap makanan di atas meja. Terdengar suara tulang dikunyah diikuti dengusan puas. Setelah selesai makan, makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Rika. Tatapan itu seperti menembus jiwanya, hingga membuat lututnya lemas. Namun makhluk itu hanya menatap sebentar lalu menghilang ke balik tirai. Hendrawan lalu menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Rika. Ritual telah selesai, ucap Hendrawan pelan. Mereka keluar dari ruangan tanpa bicara apapun. Sebelum masuk mobil, Hendrawan sempat berbisik ke telinga Rika. Besok, menu itu akan habis terjual seperti biasa. Rika tidak menjawab, namun dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus terulang. Ini bukan sekedar bisnis makanan, tapi ini adalah ritual pesugihan. Pesugihan yang menggunakan makhluk halus sebagai penglaris. Rika duduk diam di kursi belakang mobil. Dan Rahmat meliriknya melalui kaca spion tapi tidak berkata apapun. Sepanjang jalan pulang, Rika menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dunia yang ia kenal mulai berubah. Ia bukan hanya bekerja di restoran biasa. Dan sekarang, setelah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, Rika menjadi bagian dari ritual pesugihan yang tidak pernah ia setujui. Sejak pulang dari rumah di tepi pantai itu, kehidupan Rika berubah lebih mencekam. Hari-harinya terasa panjang dan dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Bahkan saat berada di dalam kamar kos, ia merasa seperti tidak sendirian. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Terkadang ada langkah kaki yang melintasi depan pintu kamarnya. Kadang terdengar dentuman kecil seperti sesuatu jatuh di langit-langit. Rika sempat berpikir itu hanya tikus atau suara dari kamar lain. Tapi suara itu datang hampir tiap malam pada waktu yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Suara yang membuat tubuhnya menggigil dan jantung berdegup tidak karuan. Pada malam keempat suara itu terdengar lebih jelas. Ada suara desahan kasar di dekat jendela kamarnya. Suara itu terdengar seperti napas berat seseorang yang kelelahan. Saat Rika mencoba mengintip dari celah gorden, ia tidak melihat siapapun. Namun saat hendak mundur, ia melihat bekas tangan hitam besar menempel di kaca jendelanya. Bekas itu tampak seperti cakar dengan 5 jari panjang. Rika langsung menutup gorden rapat-rapat dan mengurung diri di dalam selimut. Esok paginya ia memeriksa jendela itu. Namun bekas tangan tadi sudah menghilang begitu saja, tanpa jejak. Rasa takut yang ia rasakan tidak lagi hanya dalam mimpi. Kini semua itu nyata, menempel dalam kesehariannya. Rika juga mulai merasakan tubuhnya melemah. Setiap pagi ia bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Ia kehilangan nafsu makan dan sering merasa pusing,
walau tidak melakukan pekerjaan berat. Ketika ia bercerita pada temannya lewat telepon, temannya menyarankan untuk periksa ke dokter. Namun di dalam hatinya, Rika tahu bahwa ini bukanlah sakit biasa. Hingga suatu malam, ia memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Bau itu membuat dirinya hampir pingsan di kamar mandi. Setelah kejadian itu, Rika tidak berani lagi makan makanan dari restoran. Ia memilih membeli makanan dari warung pinggir jalan, walaupun tidak sebersih makanan di tempat kerja. Pada hari ketujuh, saat bekerja di ruangannya, Rika merasa dunia sekelilingnya mulai bergoyang pelan. Seperti ada getaran dari dalam lantai yang merambat ke tubuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di sudut ruangan, di bawah meja arsip, ada sesosok bayangan berdiri membungkuk. Bayangan itu tidak bergerak, namun perlahan bentuknya menyerupai tubuh manusia berbulu. Matanya merah menyala dan menatap Rika tanpa berkedip. Rika ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya bisa menggerakkan jari-jari tangannya perlahan, mencoba menenangkan diri. Bayangan itu perlahan menghilang begitu saja saat Hendrawan membuka pintu ruangan. Hendrawan tidak melihat apapun dan hanya menyuruh Rika untuk istirahat lebih awal. Namun dalam tatapannya, ada sesuatu yang aneh. Senyumnya tidak lagi ramah seperti dulu. Malam harinya, Andri muncul di depan pintu kamar kos Rika tanpa mengetuk. Ia berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Di tangannya ada amplop coklat yang sudah kusut. Tanpa mengatakan apapun, Andri menyodorkan amplop itu ke Rika lalu buru-buru pergi. Rika membuka amplop itu di dalam kamar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas lusuh berisi tulisan tangan. Tulisan itu seperti catatan harian. Isinya menceritakan tentang nasib karyawan yang sebelumnya bekerja di restoran tersebut. Beberapa nama ditulis dengan lengkap, disertai tanggal mereka keluar atau meninggal dunia. Tercatat bahwa setiap bulan, selalu ada satu nama yang hilang. Beberapa mengundurkan diri secara tiba-tiba, tapi sebagian besar tidak pernah muncul lagi. Bahkan keluarganya tidak tahu mereka kemana. Di halaman terakhir, tertulis nama Rika. Namanya dilingkari tinta merah. Dan di bawahnya tertulis sebuah tanggal, tepat 5 hari setelah ulang tahunnya. Rika menggigit bibirnya dengan tubuh gemetar. Ia sadar bahwa tanggal itu mungkin bukan sekedar tulisan. Itu adalah waktu dirinya akan dijadikan tumbal berikutnya. Sejak malam itu, Rika memutuskan untuk tidak tidur di kos. Ia menginap di masjid kecil dekat pasar. Ia tidur di atas sajadah, bersandar pada tembok, berharap tempat ibadah bisa memberinya sedikit perlindungan. Namun meski di tempat ibadah, mimpinya tetap berlanjut. Sosok genderuwo itu kembali datang, kali ini lebih dekat dari biasanya. Dalam mimpi itu, ia mencium bau darah dan daging terbakar. Genderuwo itu mengangkat tangan kanannya yang berlumur darah, lalu menunjuk tepat ke arah Rika. "Waktumu hampir habis." Suara itu tidak terdengar, tapi terasa di dalam kepala. Rika terbangun dengan tubuh menggigil. Jamaah yang tidur di masjid pun ikut bangun karena melihat Rika menangis dalam tidur. Salah satu ibu-ibu bahkan memberinya air putih dan menyarankan agar ia ruqyah. Namun Rika hanya tersenyum lemah dan menolak halus. Ia tidak tahu apakah semua ini bisa diobati dengan ruqyah atau doa saja. Di tempat kerja, Andri mulai memberi tanda-tanda lewat gestur. Ia menunjuk ke arah belakang restoran, lalu membuat gerakan seperti memotong leher sendiri. Rika tidak paham maksudnya secara langsung. Namun ia tahu bahwa Andri sedang mencoba memperingatkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Rahmat supir restoran mengajak Rika berbicara secara empat mata. Suaranya pelan dan seperti takut didengar orang lain. Rahmat mengatakan bahwa dulu ia pernah mengantar seorang karyawan perempuan ke rumah yang sama di tepi pantai. Seminggu setelah itu, karyawan itu dinyatakan hilang. Polisi mencarinya selama 2 bulan. Namun tidak pernah ditemukan. Rahmat mengatakan bahwa semua orang di restoran tahu, tapi tidak ada yang berani bicara, karena setiap yang melawan akan ikut lenyap. Rika menggenggam tangan Rahmat dan menahan air mata. Kepalanya berdenyut keras.
Tubuhnya panas dingin, dan ia merasa seperti berdiri di ambang kematian. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Jika Rika tidak berbuat sesuatu, maka tubuhnya akan menjadi tumbal berikutnya untuk makhluk yang kelaparan itu. Dan jiwanya akan terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang sama. Rika sadar bahwa ia tidak bisa terus bertahan di tempat itu. Setiap hari yang dilaluinya hanya menambah rasa takut dan kegelisahan dalam dirinya. Ia mulai menyusun rencana untuk pergi. Tidak hanya pergi dari pekerjaan itu, tapi benar-benar menghilang dari kehidupan restoran tersebut. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi yang penting adalah keluar dari tempat itu secepat mungkin. Pada suatu sore, saat Rahmat mengantar Rika pulang, Rika memberanikan diri untuk bicara. Ia menatap Rahmat dengan serius dan pelan-pelan membuka percakapan. Rahmat awalnya terdiam. Wajahnya menegang, matanya gelisah. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa dirinya juga sudah tidak tahan. Sudah lama ia ingin lepas dari semua ini, tapi selalu merasa diawasi. Ia menyadari ada hal jahat yang tidak terlihat yang mengikat semua orang yang bekerja di restoran itu. Rika dan Rahmat sepakat untuk membuat rencana kabur bersama. Mereka sepakat tidak akan bicara kepada siapapun, bahkan kepada Andri. Bukan karena mereka tidak percaya pada Andri, tapi karena takut rencana itu bocor dan sampai ke telinga Hendrawan. Rencana awal mereka adalah keluar diam-diam pada malam hari. Rahmat akan membawa mobilnya dengan alasan mengantar barang, dan Rika akan pura-pura lembur. Namun rencana pertama gagal total. Saat malam itu tiba, salah satu staf dapur tiba-tiba pingsan dan membuat suasana jadi ramai. Semua orang diminta membantu, termasuk Rahmat. Rika tidak punya pilihan selain ikut membantu. Kesempatan itu pun hilang begitu saja. Malam itu, Rika pulang dengan perasaan kosong. Tubuhnya lemas dan pikirannya berkecamuk. Namun ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Keesokan harinya, Rahmat mengajak Rika bicara di tempat parkir belakang. Ia mengatakan bahwa malam ini ia akan kembali mencoba, tapi lewat jalur berbeda. Ia sudah mengamankan sebuah motor tua milik satpam lama yang sudah tidak dipakai. Rika diminta berpura-pura sakit agar bisa keluar lebih awal dari restoran. Sore itu, Rika mulai pura-pura muntah-muntah dan mengeluh pusing. Hendrawan memperhatikannya dengan tatapan tajam. Namun ia hanya berkata, "Kalau tidak kuat, istirahat saja." Rika keluar restoran dengan langkah cepat. Ia bertemu Rahmat di pinggir jalan, lalu berboncengan dengan motor tua itu menuju terminal terdekat. Baru beberapa ratus meter dari restoran, tiba-tiba motor itu mati mendadak. Mesinnya tidak bisa dinyalakan kembali. Mereka mencoba menyalakan beberapa kali, tapi gagal. Saat sedang mencoba, Rika menoleh ke belakang dan melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak seperti Andri, tapi matanya kosong, tubuhnya seperti melayang. Tanpa berkata-kata, ia menunjuk ke arah mereka berdua. Rika menahan napas, tubuhnya gemetar. Rahmat menarik tangannya dan menyuruhnya lari. Mereka berlari masuk ke gang sempit dan bersembunyi di belakang rumah warga. Rika menangis pelan, sementara Rahmat terus melihat ke arah jalan. Sosok Andri tidak mengejar, hanya berdiri di sana, lalu menghilang begitu saja. Malam itu mereka menginap di rumah kenalan Rahmat di pinggiran kota. Rika tidur di ruang tamu, tapi tidak bisa benar-benar tertidur. Bayangan sosok Andri terus terngiang di kepalanya. Pagi harinya, mereka mencoba mencari kendaraan lain. Namun saat Rahmat keluar rumah, ia melihat mobil miliknya sudah terparkir di depan rumah. Itu mustahil, karena ia meninggalkan mobil di restoran. Bukan hanya itu, di dashboard mobil ada bunga melati yang sangat harum. Harumnya tidak biasa, seperti harum yang menusuk kepala dan dada. Rika menolak naik mobil itu. Ia merasa mobil itu sudah diisi sesuatu. Mereka kembali menyusun rencana ketiga. Kali ini, mereka akan naik bus umum dari terminal keluar kota. Rika menggunakan jilbab dan kacamata gelap untuk menyamarkan dirinya. Rahmat berpura-pura menjadi sopir angkutan umum. Mereka berhasil tiba di terminal dan naik bus menuju daerah Bogor. Namun saat bus berjalan sekitar 1 jam,
Rika merasakan bau kemenyan yang begitu tajam menyusup ke hidungnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat seorang penumpang laki-laki mengenakan jas hitam duduk diam dengan tatapan kosong. Lelaki itu tidak pernah bergerak sejak mereka naik. Rika menunduk dan menggenggam tangan Rahmat. Ia tahu, orang itu bukan penumpang biasa. Malam itu mereka tiba di penginapan kecil. Rahmat menyewa 2 kamar terpisah untuk menjaga agar tidak mencurigakan. Namun belum lama mereka masuk kamar. Seseorang mengetuk pintu kamar Rika dengan keras. Rika tidak membuka. Ketukan itu berhenti, tapi di sela pintu, asap hitam tipis mulai masuk ke dalam kamar. Asap itu berbau daging busuk. Rika mengambil sajadah dan duduk di atasnya, membaca doa-doa pendek yang ia ingat. Ia tidak lagi bisa memikirkan logika. Ia hanya ingin selamat. Ketika pagi tiba, asap itu sudah tidak ada. Namun bekas telapak tangan besar membekas di dinding dekat cermin. Rika dan Rahmat akhirnya sepakat untuk melanjutkan pelarian mereka ke daerah Jawa Tengah. Rika tidak pernah kembali ke restoran itu lagi. Rahmat pun berhenti bekerja dan mengganti nomor ponselnya. Namun mereka tahu, usaha untuk lepas dari cengkraman pesugihan itu belum selesai. Ada yang masih mengikuti mereka dari kejauhan. Namun setidaknya, mereka sudah berhasil melewati malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka tahu, ini bukan akhir, tapi ini awal dari perlawanan. Perlawanan dari kekuatan gaib yang telah mengikat banyak nyawa. Dan mereka bersumpah tidak akan membiarkan orang lain mengalami hal yang sama. Rika akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ia tahu bahwa diam hanya akan membiarkan kejahatan itu terus hidup. Dengan hati-hati, ia menuliskan semua pengalamannya selama bekerja di restoran itu. Tulisan itu ia buat dalam bentuk kesaksian panjang yang disebarkan ke media sosial dan forum-forum mistis lokal. Ia tidak menulis nama restoran secara langsung, tapi ciri-ciri dan deskripsinya sangat mudah dikenali oleh siapapun yang pernah bekerja di sana. Beberapa hari setelah tulisan itu beredar, banyak komentar bermunculan dari orang-orang yang merasa punya pengalaman serupa. Ada yang mengaku pernah bekerja di sana dan merasa diawasi. Ada juga yang mengaku melihat sosok besar hitam berdiri di dekat ruang makan setiap malam Jumat. Kesaksian Rika seolah membuka tirai tebal yang selama ini menutupi kebenaran. Namun ada konsekuensi dari semua itu. Rika mulai merasa rumah kontrakannya didatangi sosok asing setiap malam. Suara pintu berderit, jendela yang terbuka sendiri, dan bau amis daging mentah mulai menghantui rumahnya. Suatu malam, ia terbangun dan melihat ada bayangan besar duduk di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya mengamati dari jauh. Keesokan paginya, Rika menemukan bekas telapak tangan besar di kaca jendela. Bekas itu tidak bisa hilang meski sudah digosok berulang kali. Rika mencoba mencari Rahmat untuk meminta bantuan. Namun nomor ponsel Rahmat sudah tidak aktif. Ia pergi ke alamat terakhir Rahmat tinggal, tapi rumah itu kosong. Tetangga sekitar hanya mengatakan bahwa Rahmat pergi tengah malam dan tidak pernah kembali. Rika juga mencoba menghubungi Andri, tapi semua pesannya tidak dibalas. Tidak lama kemudian, beredar kabar bahwa Andri menghilang saat hendak pulang dari warung kopi dekat kosannya. Motor Andri ditemukan terbengkalai di bawah jembatan, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sementara itu, Hendrawan akhirnya ditangkap polisi karena kasus penipuan dan penggelapan uang. Namun tidak ada satupun bukti yang mengarah pada praktik pesugihan. Restoran miliknya tetap buka. Kini dikelola oleh seseorang bernama Tony yang mengaku sebagai saudara jauh Hendrawan. Rika tidak percaya begitu saja. Ia yakin bahwa praktik itu masih berlangsung, hanya dengan wajah yang berbeda. Ia sering melihat iklan restoran itu berseliweran di internet, dengan promo yang tidak masuk akal. Harga murah, porsi besar, dan selalu penuh pengunjung. Rika tahu, penglarisnya masih ada. Makhluk itu belum hilang. Setiap malam Jumat, Rika selalu tidur dengan lampu menyala. Namun tetap saja, suara langkah kaki berat kerap terdengar di lorong rumah kontrakannya. Kadang disusul dengan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia pernah mencoba pindah rumah, tapi suara itu tetap mengikuti. Bayangan itu muncul di kaca mobil saat ia berada di lampu merah. Terkadang,
Ia mencium bau kemenyan dari tas kerjanya tanpa sebab. Rika mulai percaya bahwa ia sudah menjadi bagian dari lingkaran yang tidak bisa benar-benar ia tinggalkan. Namun ia tidak ingin diam. Ia mulai sering menjadi pembicara di forum-forum spiritual dan diskusi mistis. Ia berbicara bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan bahwa tidak semua pekerjaan yang terlihat menggiurkan itu benar-benar bersih. Bahwa di balik restoran mewah, bisa saja ada darah dan nyawa yang dijadikan tumbal. Cerita Rika menjadi viral, dan banyak media lokal meliputnya. Namun tak sedikit pula yang menuduhnya mencari sensasi. Rika tidak peduli. Ia sudah menanggung terlalu banyak ketakutan untuk bisa dihentikan oleh tudingan kosong. Yang paling penting baginya adalah menyelamatkan orang lain agar tidak mengalami apa yang pernah ia alami. Beberapa mantan karyawan restoran itu mulai muncul dan menyampaikan pengalamannya juga. Satu demi satu, potongan cerita membentuk gambaran utuh tentang kengerian yang tersembunyi di balik dapur restoran itu. Namun tetap saja, restoran itu tidak pernah sepi pengunjung. Rika tahu, manusia memang mudah tergoda oleh kenikmatan yang murah dan cepat. Di akhir tulisannya, Rika hanya meninggalkan satu pesan. Jika kau melamar kerja dan diminta menyembah sesuatu sebelum bekerja, berhentilah. Jika kau mencium bau kemenyan yang tidak wajar di tempat kerja, waspadalah. Jika tempat itu selalu penuh meski tanpa promosi, jangan langsung percaya. Karena bisa saja yang datang bukan hanya manusia, tapi juga mereka yang tak kasat mata. Dan jika suatu hari kau melihat meja besar berbau kemenyan, tinggalkan tempat itu. Jangan bertanya. Jangan penasaran, karena sekali kau membuka mata pada dunia itu, tak akan pernah benar-benar bisa menutupnya lagi. Cerita Rika pun menjadi pengingat bahwa keinginan untuk cepat sukses kadang membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan dari pintu itu, bisa saja keluar sesuatu yang tak pernah bisa diusir seumur hidupmu.